Bang, lo sebutin maksiat. A sampai Z. Ya. A sampai Z nih. Ada huruf lagi gak setelah Z? Nah itu gue tuh. Kalau misalnya sholat lagi hai, sholat aja. Ya. Dia sholat gak diterima sholatnya. Cuman kita harapkan bukan itu. Ya. Kita berharapkan hidayah atau nurnya Allah nyampe ke kita. Wow. Ya. Wow, Vi. Dalam itu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama Alfi Alfandi, dan setiap minggunya tetangga gue di sini selalu share cerita hidup mereka, spiritual journey, life journey yang mungkin bisa menginspirasi atau malah menjawab sebuah masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, kalau misalnya kalian suka atau mungkin pengen ngedapetin terus konten-konten seperti ini, please klik subscribe. Karena yes, kita udah ngeliat analyticsnya, banyak banget tetangga kita yang sudah nonton, yang suka nonton, yang setia banget nonton, tapi belum subscribe. Nah, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya, please subscribe, nyalakan juga tombol bell atau loncengnya. Alright, supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika kita upload konten terbaru. Balik lagi ke Alfi. Vi, gila. Maafnya Tuhan itu buat Alfi itu segitu sayangnya sampai dosa-dosanya Alfi itu kayak dilupain. Ya kan gak musola sampai udah laba-laba, berarti udah gak pernah sembahyang lagi, udah hidupnya benar-benar udah terjerat narkoba banget, nantang kematian, tapi tetap aja dikasih maaf. Tetap aja dikasih maaf. Tuhan yang sama yang memberikan maaf ke Alfi adalah Tuhan yang sama yang lu sembah, dan Tuhan yang sama yang sekarang ini lagi berbicara melalui cerita kita berdua. Jadi please banget, mumpung di bulan Ramadan ini, kalau misalnya ini lu denger kita berbicara seperti ini, coba deh yuk sama-sama berdoa lagi aja, dan mungkin dengan ketulusan hati lu di sini Tuhan akan memberikan maafnya tadi itu gitu. Ya gak sih, Vi? Dan satu hal yang pengen ku sampein, Bang. Sekian tahun gitu ya, hidup sekian puluh tahun nih usia kita ini udah. Begitu banyak rezeki yang kita dapat. Begitu banyak nikmat yang kita dapat. Sehat, rezeki, segala macamnya. Makan, bisa ngerokok, bisa ngopi. Dan tolong 1 bulan ini, ayo dong kita bilang makasih sama Allah. Sebulan ini aja. Ya. Buat say thanks doang kok. Puluhan tahun lalu rezeki kita gila. Puluhan tahun lalu kita sehat. Puluhan tahun lalu kita masih hidup. Sampai sekarang nih. Ayo dong. Bulan puasa ini momen kita untuk bilang makasih ke Allah. Dengan cara apa? Ibadah. Ya. Itu dong gue minta. Ya, that's beautiful. Ya, jangan sampai karena sombong kita lupa bilang makasih sama Allah. Akhirnya kecewa sama kita. Ada cerita begini, Bang. Peribadatan nih. Seorang mandor di atas bangunan. Ngelihat kulinya di bawah. Lagi mecahin batu. Giat nih kuli mecahin batu. Tak, mandornya iseng. Lempar duit ceban 10.000 jebret. Lagi mecahin batu. Si kuli ada duit nih. Wah di dalam berarti ada duit. Di bawah batu ini ada duit. Gue semangat lagi. Masukin kantong. Makin giat lagi. Tak. Pecahin lagi. Pecahin. Si mandor liatin. Makin giat. Iseng kasih gocap. Lemparin gocap. Tak pecah batu. Ada gocap. Di bawah pasti ada cepean nih. Diambil gocapnya. Pecahin lagi. Makin giat lagi. Iseng si mandornya. Kasih cepet. Makin semangat lagi dia kan. Oh ada cepet nih. Makin kerja lagi dia. Makin semangat lagi. Cuman yang dibetein sama mandornya apa? Lu kenapa gak ngeliat siapa yang ngasih duitnya? Wow. Akhirnya mandornya bete ngelempar batu dari atas. Pak.
berdarah kepalanya. Sakit, berdarah. Lihat ke atas. Oh, dia yang ngasih. Untuk apa? Untuk tahu bahwa yang ngasih rezeki itu bukan siapa-siapa, Allah. Dan dia mikir dengan dia memukul batu, dengan usahanya dia sendiri, Dia dapat hasil. yang dapetin hasil-hasil Yes. tersebut. Jadi kita dapat rezeki itu bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang ngasih kita. Ya. Karena dia, zat yang menguasai alam jagat raya. Ya. Jadi jangan kepedean karena kita, tapi karena Allahnya. Ada guru gue ngomong ini bang. Alfi, yang ngasih baju Alfi siapa kata dia. Ini absurd nih, seorang guru nih, seorang Habib. Nama beliau Habib Segaf Baharun. Wah, baju Bib, iya. Langsung mikir, oh Allah. Ya. Ah iya kata dia, benar. Selamat gue gitu kan, selamat gue nih. Allah. Terus yang ngasih sehat, Allah Bib. Ya. Yang ngasih gagah, Allah. Yang ngasih akal, Allah. Yang ngasih pintar, Allah. Yang ngasih suara, Allah. Yang ngasih pengetahuan, Allah. Yang ngasih ilmu, Allah. Yang ngasih penglihatan, Allah. Yang ngasih detak jantung, Allah. Yang ngasih rezeki, Allah. Terakhir tanya beliau, terus kalau semuanya Allah, kontribusimu apa di dunia ini? Wow. Kita nol. Ya. Karena semuanya adalah Allah. Semuanya Allah. Wow. That's good. Akhirnya kita bukan siapa-siapa. Ya. Dan ada peribaratan lagi. Angka itu ada berapa sih bang? Dari berapa sampai berapa? 0 sampai infinite. Oh 9, oke gue kira infinite ya. Ya. 0 sampai 9. Ya. Pertanyaannya, angka 1 akan bernilai kalau ada apa? Angka 1 akan bernilai. Akan lebih tinggi nilainya kalau ada apa? Kalau ada nolnya. Yes. Jadi 10 gitu misalnya. Yes. Oke. Artinya apa? Semakin sering kita mengenolkan diri kita bukan siapa-siapa. Maka makin tinggi derajat kita di mata Allah. Wow. Karena kita mentiadakan diri kita, yang ada hanya Allah. Wow. Ini semua ruangan. Ini adalah maunya Allah. Kayak lo doa tadi. Sebelum kita tik. Ya. Ini Allah mau. Ya. Dan ini Allah mau. Ya. Kita bukan siapa-siapa, kita nol. Wow, V. Dalam itu. Dalam. Hanya untuk orang tertentu yang mengerti saja. Terlalu dalam soalnya. No. Dalam ya? Just kidding. No, dalam. It's really good. Gue masih penasaran nih. Jadi setelah lu ngelihat malaikat maut. Yes. Hidup lu langsung lurus gak tuh? Tentu tidak. Tapi udah dong tobat dong. Maksudnya udah mulai sembahyang lagi atau. Belum. No. Belum. Lu sebajingan itu ya men. Bang lu sebutin maksiat. A sampai Z. Ya. A sampai Z nih. Ada huruf lagi gak setelah Z? Nah itu gue tuh. Tapi gue bingung gitu. Lu udah ngelihat malaikat maut. Lu udah OD kedua kalinya. And then masih bajingan. Ya. Gimana ceritanya? Jadi gue bukan lari. Gue mikir udahlah daripada gue apers sih capek ya. Iya. Gue donors aja gitu. Skap aja. Oh jadi maksudnya dari apers itu maksudnya apa? Kimia. Bahan kimia narkoba yang kuat. Lebih ke light. Yes. Wow. Gue ambil yang aman aja deh gitu kan. Oke. Gue make udah sampai gue mendeklarkan diri gue seumur hidup bakal pakai itu. Oh my goodness. Oke. Sampai declare. Oke. Dan terakhirnya. Sorry kalau misalnya boleh tahu apa Ben? Pakai gele. Oh gele. Gue udah declare sih. Ganja. Gele itu apa sih? Ganja. Oke. Sampai. Oh iya oke. Legalize ganja gitu misalnya. Iya. Udah sampai bersuara begitu gue. Iya. Oke. Dan gue mulai kayak merasakan efeknya ternyata.
Karena bangun tidur gue, alarm gue bagus tau dulu. Menurut gue dulu ya, sekarang sih enggak. Alarm gue udah disuntikin sama temen gue. Bangun. Kerja ya, kerja gitu. Gila sampai segitunya ya. Dan gue ngerasain efeknya ternyata. Gue suka ngelukis dulu. Gue ngelukis monster. Dan tiba-tiba gue ketawa. Tanpa ada mengkonsumsi barang apapun. Lagi gak nyimeng, lagi gak ngobat, lagi gak nyabu. Tiba-tiba ketawa aja. Gue serem, kalau di Instagram gue tuh paling bawah ada lukisan gue. Gue foto karena itu jadi memori buat gue. Gue foto, ngelukis ini gue ketawa. Aneh nih. Gue ngelukis kayak. Gue panik. Kayak, apa ya? Di luar kontrol gue. Wah, gila. Dari situ kayak mulai, aduh gak iya nih gue. Gue mulai ngerasa gak bener lagi ketika teman berantem gara-gara itu. Drugs. Ganja. Oke. Kalau drugs oke lah, semua berantem orang. Iya makanya. Tapi ganja harusnya kan damai, peace, love. Ini berantem. Sensitivitas tinggi. Jatah dia dikit, temennya banyak. Gue kayak enggak deh nih, kayak enggak aman nih. Oke. Dan kosan gue kan dekat sama rumah. Tiba-tiba di rumah gue tuh ada cepu. Yang ngeluarin ganja. Ya. Ke pinggir jalan. Masuk ke rumah itu. Gue telepon, rumah ada masalah. Gue bawa cepunya. Gue masukin ke dalam rumah, gue kunci. Gue berangkat kerja. Terus untungnya scene gue dikit. Cuma 4 scene waktu itu gue inget. Pulang siang. Bakar gue di lokasi. My goodness. Right. Gue bakar lokasi, aku pulang pengen main skate. Gue balik ke kosan ngambil papan skate. Mau kemana Vi? Kata teman gue. Mau ini bang, mau ke rumah. Ngapain ke rumah kau? Kenapa? Mau main skate. Rumah kau udah di polis lain. Tadi digerebek. Gila. Dan lu nya lolos lagi. Gue lolos. Gila. Gak fair man. Ternyata polisi datang 1,5 jam setelah gue berangkat. Wow. Polisi ngambil posisi di dekat rumah gue. Ya. Yang ditargetin ada berapa orang di rumah itu. Ya. Mereka masuk ke angkut semua. Kecuali gue. Gila. Ini baiknya Allah. Ya. Dari situ udah mulai mikir gue. Apa saatnya gue harus berhenti nih gitu. Setelah itu gue syuting lah video klip lagi. Gue cerita sama Upi Guava. Gue cerita sama Upi. Video klip Apa Kabar Sayang tuh. Itu momen rumah baru digerebek, muka gue lagi stres. Dan untungnya dapet itu adegannya. Emang mendukung. Upi nanya, kenapa lo Vi? Rumah gue digerebek. Gue bilang, digerebek? Iya. Udah tenang lo, dia nenangin segala macem. Oke. Seminggu kemudian gue dapat syuting di Bromo. Akhirnya gue udah menenangkan diriku dengan alkohol aja. Gue minum ya terus minum. Lu udah lepas tuh dari gele, maksudnya dari ganja itu lu udah gak. Udah mulai gak berusaha gak nyari. Oke. Tapi kalau ada mau. Oke. Gitu. Oke. Tapi alkohol gue tetap. Sampai gue beli botol gepeng. Tetap ada di kantong gue, harus ada gitu. Syuting lah gue ke Bromo. Syuting di Bromo. Yang lucunya. Alkohol gue ketinggalan. Wow. Dan di Bromo. Kayak minimarket tahun itu mulai menggalakkan tidak boleh menjual alkohol. Ya. Gue nyari di sini gak ada, situ gak ada. Kok bingung gue. Akhirnya gue panggil anak lokal. Tolong cariin gue gele dong. Bang ada putau. Ya gila lo, jadi gue mati lo. Gue bilang gak deh, gue bilang. Oh wow, lu udah bisa say no tuh ya? Iya. Yeah. Wow. Oke. Jadi gue mati lo, gak deh gue bilang. Akhirnya gue, aduh gimana ya, gimana.
Sampai teman-teman pemain bilang, jangan sekamar sama Alfi gak sholat. Itu ketampar gue. Iya sih, itu gue merenung, nih Bromo dingin gue ngangetin diri gimana ya. Akhirnya gue menghangatkan diri dengan makan nasi rawon. Terus depan api unggun, gue mengulang hafalan gue. Hafalan apaan? Syair. Oke. Jadi waktu kecil dulu, gue hafal beberapa syair ulama. Oke. Gue mengulang itu, salah satu pemain kita, Ramon Tungka, dia bilang, suara siapa tuh? Alfi, lo mau casting gak film gue? Film UJ yang tadi. Gara-gara suara mirip, gue diajak casting film UJ. Wow. Dari film itu, gue ngerasa ilmu turun kayak air hujan. Dan gue gak mau menyanyikan waktu, gue gak mau nyanyiin momen. Ini saatnya gue pulang kepada Allah. Dari film UJ. Sampai sekarang. Dan lu udah bersih? Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Jadi kayak, bahkan alkohol pun juga udah. Enggak lah. Wow. Bener-bener, kalau boleh tahu, syairnya itu panjang apa pendek? Lumayan panjang, cuman yang potongannya gue bawain nih. Ya. Gue bawain tuh waktu lagi dingin, depan api unggun, judulnya Iktiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, wala akwalan naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dzambil azimi. Beautiful. Wow. Gara-gara syair itu. Di depan api unggun. Sendiri gue. Teman gue lagi tik di depan. Tiba-tiba cut teriak. Karena berisik ya gue. Gue kira cut. Gue suruh diem. Gue disamperin. Ditanya masalah itu. Wow. Hari Jumat. Pagi. Sama Ramon Tungga. Gerimis. Gue jalan ke film. Dapur film. Tempat Mas Anung. Ya. Casting. Cuman disuruh ceramah. Disuruh azan. Karena gue gak tahu. Yang gue tahu adalah gue syuting film itu. Gue jadi bandar. Karena look gue pada saat itu berantakan. Lu cerita, emangnya cerita UJ, sorry banget gue belum nonton. Tapi ceritanya almarhum UJ itu dia ketemu sama seorang bandar. Dari awal. Gimana? Dari awal. Jadi dari UJ bunda, dari dancer, dari makin narkoba, sampai jadi ustadz sampai meninggal. Oke. Cuman kan di kepala gue, UJ itu ganteng ya. Iya. UJ itu karismatik. Oke. Nah, look gue masih tampak seorang bandar. Oke. Jadi UJ gak mungkin banget gitu loh. Tapi ya itu terjadi. It's happened. My goodness. Oke. Gitu. Sampai dari situ gue belajar agama lagi. Sampai akhirnya gue membuat Bikers Dakwah. Bagaimana caranya saat ini gue harus bermanfaat untuk orang banyak. Waktu Tuhan tuh emang benar-benar luar biasa sih menurut gue. Kayak lu bisa di momen itu ya di Gunung Bromo. Kalau misalnya lu ketemu alkohol, lu gak akan pernah nyanyi si syair tersebut. Ya. Karena lu ngerasa kotor. Ya. Ya kan? Posisi lu itu lagi gak sober gitu misalnya. Ya kan? Ketika lu lagi ngedrugs atau apapun, lu gak kepikiran lah untuk bahkan kadang-kadang untuk sholat pun juga, gila gue kotor gini masa mau sholat sih, udahlah gitu kan. Ini menarik banget sih Vi, karena justru ketika lu sudah bersih, tapi sebenarnya sih gak bersih-bersih banget ya, karena lu sebenarnya masih mungkin kemarinnya atau mungkin 2 hari yang lalunya itu lu masih ngeganja, tapi baru saat itu cuman di momen itu aja lu lagi bersih. Dan lu nyanyiin syair tersebut kayak setan kecolongan. Ngerti gak lo? Iya, kebobolan deh. Kebobolan. Iya. Kebetulan lagi kebobolan aja. Dan itu ngerubah seluruh hidup lo. Yes. Iya bener sih.
Bener. Gue juga sebenarnya alkohol ada bang. Oke. Tapi gue gak mau karena gak dingin. Gue gak mau, gak gue sentuh. Gak enak emang. Gue ngeliat. Iya. Enggak. Mending gue ngadem aja depan api unggun. Iya. Dan itulah kebobolan setan. Iya, setan kebobolan. Dan lu memutuskan untuk lu gak mau nyentuh. Gitu. Tapi sebenarnya, gue penasaran ya, dari kacamata lu sendiri gitu. Kalau misalnya, kebetulan orang yang lagi nonton ini secara gak sengaja muncul di FYP-nya dia gitu misalnya gitu. Apa nih? Si Alfi, gue sempet ngefans nih sama dia gitu kan. Dan habis itu, dia lagi high. Tapi, dia pengen sholat. Oke. Menurut lu mendingan dia sholat, atau mendingan tunggu sampai lu sober dulu, baru lu sholat? Tunggu sober. Oke. Tunggu sober. Kalau misalnya sholat lagi high, kayak kurang well ya menurut gue. Iya, tapi dia misalnya tiba-tiba ada keinginan gitu kayak. Tapi kalau dia pengen banget nih, sholat aja. Iya. Kalau orang lagi mabuk nih hukum fikih. Oke. Hukum fikih. Kalau orang lagi mabuk, dia sholat gak diterima sholatnya. Cuman kita harapkan bukan itu. Ya. Kita berharapkan hidayah atau nurnya Allah nyampe ke kita. Wow. Ya. Jadi jangan bilang, gue habis minum nih kemarin, gue gak harus mandi dulu, gak ada urusannya. Gue habis maksiat kemarin, gue belum mandi wajib. Kalau maksiatnya, mohon maaf, hubungan intim, ya mandi wajib. Tapi kalau alkohol, gak ada urusan, lu sober sholat aja deh. Wow. Jangan tunggu kita sempurna dulu. Iya, jangan tunggu kita baik, berbuat baik. Tapi berbuat baiklah untuk menjadi kita baik. Boleh diulangi gak? Please. Boleh diulangi gak? Tolong. Jangan tunggu lagi. Oke. Jangan tunggu untuk menjadi baik. Jangan tunggu kita baik, baru kita berbuat baik. Tapi berbuat baiklah untuk kita menjadi baik. Yes. Gue percaya banget hidup kita itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang proses gitu. It's progression, not perfection. Betul. Karena orang-orang selalu berharap itu nanti kalau misalnya gue udah sempurna, baru deh gue ke rumah ibadah. Kelamaan. Right? Yeah. Right? Jadi justru ketika lo mulai memilih Tuhan atau mulai bertobat dan memutuskan untuk berbuat baik, akhirnya kita menjadi lebih baik sih. Iya. Dan kita gak akan pernah gak akan pernah sempurna gitu. Kita gak akan pernah sempurna sampai kita mati gitu. Kita gak akan pernah sempurna. Tapi sedikit demi sedikit baby step kita akan menjadi lebih baik lagi. Betul. Minimal menjadi lebih baik daripada tahun lalu lah. Orang yang beruntung adalah hari besoknya lebih baik daripada hari ini. Ya. Orang yang apes adalah orang yang hari besoknya jauh lebih buruk daripada hari ini. Ya kan? That's so good. Ya. Jadi go ahead man. Jangan tunggu lo bener dulu baru berbuat bener. Sempurna dulu. Ya. Kelamaan. Terus mau dibilang gitu. Jangan sholat dulu. Lo habis minum alkohol. Terus kalau besok dia mati gimana? Habis narkoba nih. Jangan sholat dulu lo. Lo habis narkoba kemarin. Kalau dia mati gimana? Siapa tahu di sepersekian detik dia habis minum alkohol atau habis narkoba atau habis maksiat lainnya. Dia sholat, dia nyembah Tuhannya, dia nyembah Robnya, dia minta ampun, datang ampunnya Allah, lalu dia mati dalam keadaan baik. Wow. Bukankah ini kabar gembira? Ya. Wow. Jadi jangan tunggu kita bersih dulu kelamaan. Gitu, jadi kayak udahlah, go ahead. Yang penting kalau misalnya mau ibadah, kalau hati lo lagi tinggi banget lo mau sholat, susah sih. Susah jatuh sambil ketawa-ketawa. Gue jatuh, gak lucu kan. Gak lucu jadi. Coba ya kalian lah yang tahu kadar itu. Ya. Cuman jangan pernah membatasin karena maksiat tersebut. Karena kesalahan tersebut kita gak datang kepada dia Sang Maha Pencipta. Apa dari almarhum UJ yang masuk ke lo? Dibilang dalam banget. Bahkan gue sampai dari film itu untuk kembali menjadi Alfi, gue butuh waktu 2 tahun. What?
Kapan pertama kali lu sholat akhirnya? Sedih nih bang, bang. Gue sholat di masjid. You know what? Gue dituduh maling kotak amal masjid. Itu jamaah. Maling kotak amal lu. Wah diteriakin gue di masjid. Ini lucu banget sih. Ini lucu banget sih.